Begitu dicek finansial, tidak bertumbuh-tumbuh. 5 tahun siklus manusia itu. Hai kepala-kepala keluarga, cek keluargamu, cek rumah tanggamu. Kalau dalam 5 tahun tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, kau salah, pasti salah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya'idukum itu menakut-nakutimu, padahal yang ditakut-takutkan itu tidak terjadi. Sedangkan janji Allah yang pasti justru malah dihindari. Tidak heran kenapa Rasulullah bilang nanti kalian akan jadi makanan dan jadi bahan-bahan canda-candaan, main-mainan. Ramainya kalian tidak membuat musuh-musuh takut. Asobahumul wahnu. Para sahabat pada saat itu bertanya, ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu ya Rasulullah? Apakah kami saat itu sedikit? La, bal antum katsirun. Jumlah kalian saat itu banyak, tapi banyaknya kalian itu tidak berkualitas. Kalian hanya ramai kuantitasnya saja. Ya kalau zaman sekarang si paling mayoritas. Apa? Ternyata si paling mayoritas ini tidak ditakuti oleh musuh. Bahkan Allah sendiri yang menyebut, Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Dulu pejuang-pejuang itu bisa bilang gini, aslim taslam. Kau masuk Islam atau selamat. Sebaliknya kalau tidak masuk Islam, tidak selamat. Hari ini agama apa bang? Islam. Oh, tidak ada wibawanya. Dan orang tidak kagum nengok. Dan enaknya orang itu yang disalahkan agamanya. Padahal agamanya ngajarkan yang benar. Siapa yang salah bang kakak? Muslimnya. Ayo baca sama-sama. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Abang kakak SMK ini harus dipakai kacanya, kaca cermin. Kaca cermin maksudnya gimana ya man? Jadi begitu baca ayatnya mantul ke diri sendiri. Kalau memang sudah pelit, maka apapun urusan jadi sulit. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Begitu kita ngomong tentang sedekah, ngomong tentang infak, dia akan bilang, habis duit kami ini disuruh sedekah ya terus sama ustaz itu. Begitu dicek finansial, tidak bertumbuh-tumbuh. 5 tahun siklus manusia itu. Hai kepala-kepala keluarga, cek keluargamu, cek rumah tanggamu. Kalau dalam 5 tahun tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan, kau salah, pasti salah. Kau jangan nyalahkan pemerintah, jangan nyalahkan yang lain-lain. Kau salahkan dirimu sendiri. Karena Quran ini dipakai untuk bercermin sendiri. Nah banyak orang gunakan Quran pakai kaca tembus kayak gini. Abang kakak coba tengok ini. Jadi begitu baca Quran tembus ke sana. Maksudnya yang dibaca orang lain. Oh iya betul Ustaz, kawan saya kayak gitu Ustaz, tetangga saya gitu Ustaz. Kau yang lagi dia harus baca. Maka banyak-banyak beli cermin di rumah. Supaya ayat Quran itu bisa berbunyi untuk diri sendiri. Mana yang berhasil? Janji iblis, janji setan, atau janji Allah yang masuk ke dalam diri kita? Mana kita tahu? Tengok aja kelakuan kita kalau lagi pegang duit. Kalau lagi tak berduit, apa bilangnya? Saya pengen sedekah Ustaz. Doakan Ustaz ya, semoga ruko saya laku Ustaz ya. Doalah si bodoh nih kan. Mana bu rukonya? Saya doakan. Mana lagi kak? Sini. Tanah Ustaz injak Ustaz, injak. Begitu jadi laku, kemana hilangnya? Entah yang mana yang jadi hantu. Dulu saya kesal. Bual ya kakak ini nih, bual ya ibu ini. Sekarang enggak, udah tahu dah ayatnya. Oh iya emang gitu kelakuannya. Allah ya dibutakannya. Apa gitu cuma aku. Kita sering kan berhayal, cobalah bapak kaya itu sedekah ya. Tak ada memang. Makanya doanya kemarin tuh sebelum Ramadan saya bilang ya Allah, nunggu orang kaya ini lama. Jadikan aku orang kayanya ya Allah. Zakat fitrah setahun sekali. Dia nganggap bayar zakat itu cuma setahun. Makanya rukun Islam tuh di Munzalan kenapa ada 5? Sampai jumpa di Baitullah. Untuk ngasih tahu rukun Islam itu masih 5 bukan 3. Syahadat, puasa, sholat. Itu aja yang diomongkan orang. Zakat tidak masuk omongan.
Bingung dia sampai sekarang. Ustadz, bayar zakat fitrah tuh sama amil ke kita distribusikan seorang? Ustadz, zakat itu apa bedanya sama sedekah? Hukumnya wajib sebagaimana engkau wajib puasa, sebagaimana engkau wajib sholat, begitulah wajibnya juga zakat. Tapi iblis bilang jangan. Atau iblis bilang nanti dulu. Ada lagi yang lebih halus lagi. Kau tuh ndak wajib zakat. Kau tuh nerima aja cocoknya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Abang kakak kita mundur ya. Ayat ini dulu salah satu ayat yang paling saya takut. Ada ustadz ceramah gitu negur saya pakai ayat ini gitu. Saya tidak kenal sama beliau, tapi dengar ceramahnya aja. Posisi lagi di Malaysia, dengarkan ceramah beliau. Beliau bacakan ayat ini. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Dengar ceramah ini nih, oleng kapal. Karena ada kalimat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Inilah abang kakak kita sibuk beranak pinak, sibuk bercocok tanam, produksi anak terus. Ternyata sampai masanya ketika datang masa tua itu, anak cucu keturunan kita du'afa. Bukan cuma lemah secara finansial, lemah imannya. Laki-laki tidak tahu caranya bertanggung jawab, perempuan tidak tahu caranya berbahagia. Tadi malam saya sharing sama salah satu abang yang sedang mendalami bagaimana mendidik anak secara fitrah. Ternyata laki-laki itu ajarkan dia bertanggung jawab. Kalau perempuan ajarkan dia BTS, bahagia tanpa syarat. Standar bahagianya perempuan itu yang harus diajarkan dalam Islam. Kau tutup auratmu, kau ada pasangan yang melindungimu, berbahagialah. Karena kalau standar bahagiamu ditentukan oleh TikTok, kau mati berdiri. Aku akan bahagia kalau pakai jilbab harga 2,5 juta. Aku akan bahagia kalau gigiku dipasang kawat jemuran. Perempuan-perempuan didik mereka, ajarkan mereka untuk bahagia tanpa syarat. Ajarkan bersyukur. Kenapa perempuan-perempuan tuh banyak masuk neraka? Jadi pas beliau ngasih tahu saya tentang ajarkan laki-laki bertanggung jawab, ajarkan perempuan untuk mudah bahagia. Jadi standar bahagianya tuh ndak yang gimana-gimana gitu. Ndak neko-neko. Tapi tentu bukan aneh-aneh ya. Maksudnya bukan bermaksud untuk melecehkan perempuan makan nasi sama garam ya, dah kau harus bahagia, dah gitu. Makanya ini dua arah. Laki-laki itu tanggung jawab, cari duit, berani dagang, all out, berani tanggung resiko. Tapi yang perempuan di rumah qanaah lah,